Success story kali ini akan diceritakan oleh seorang yang luar biasa. Beliau berkarir 31 tahun di 10 bank lokal dan asing, terakhir sebagai senior vice president, sebagai commodity dan trade financing expert. Beliau pensiun dini di tanggal 30 Juni 2021, jadi baru kemarin. Memulai bisnis Ciayo, Healthy, dan Food and Drinks di Februari 2020, tepatnya di Lipo Kemang Village, Jakarta. Beliau join di Net89 sejak Juli 2020 dan dalam setahun sudah menjadi topas. Ini pencapaian yang luar biasa. Beliau juga seorang founder GG Community, anggota lebih dari 700 orang. Dan sekarang, income Net89 saat ini, beliau sudah memperoleh triple gaji dari gaji dia terakhir pada saat dia bekerja di bank. Apa dan bagaimana kisah suksesnya? Mari kita sapa Mr. Ridwan Susanto. Ya, selamat sore Bro Stanley. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Apa kabar Mr. Ridwan? Sehat-sehat hari ini? Baik, luar biasa baik. Terima kasih. Semoga semua baik dan Mr. sehat. Ridwan sudah siap untuk bercerita. Siap. Oke, untuk itu saya langsung serahkan ke Mr. Agus. Silakan Mr. Agus. Ya, terima kasih. Selamat siang Pak Ridwan. Selamat siang Pak Agus, selamat sore. Ya, gimana kabarnya Pak? Baik, selalu baik. Pak Agus, mudah-mudahan Pak Agus juga selalu baik. Dan dari tadi saya mendengarkan memang banyak cerita luar biasa dan konsepnya sangat menarik ya Pak Agus. Ya, Bapak punya pengalaman 31 tahun di bank. Apalagi beberapa bank ada dalam negeri dan luar negeri. Pasti gajinya sangat besar Pak. Ya begitulah kira-kira. Oke. Terus sejak kapan Bapak mengenal bisnis ini dan bagaimana proses bergabungnya di bisnis Net89? Iya, terima kasih Pak Agus. Selamat sore teman-teman semua. Kehormatan ini saya bisa sharing. Jadi memang saya join itu Juli, diajak oleh teman saya yang barusan tadi di speaker, Roni Noviar, ada Yusni dan Dave yang presentasi saya Juli. Nah pada saat itu saya memang statusnya dikonversi sebagai karyawan salah satu bank asing. Dan pada saat itu memang saya sudah memikirkan bagaimana nih, bukan jadi kaya raya seperti yang Pak Agus jelaskan, tapi bagaimana menjelang saya pensiun, rencana saya pensiun tuh tahun depan ya 2022, bagaimana saya pensiun punya kebebasan finansial ya. Jadi saya harus punya passive income. Jadi saya mencoba mulai bisnis ya. Tadi Pak Agus juga sebutkan mulai bisnis Februari 2020. Tapi ternyata punya bisnis itu juga nggak gampang ya, banyak kendalanya, apalagi baru-baru buka bulan depannya pandemi. Jadi dalam kondisi demikian, saya terus berpikir, karena sebagai karyawan memang di comfort zone semuanya terpenuhi, tapi tabungan tipis-tipis aja Pak Agus. Jadi nggak kurang mantep nih, saya mau pensiun harus punya sesuatu yang passive income, itu pikiran saya. Nah kembali lagi tadi Juli, Bro Roni kenalkan bisnis ini, dia ahli IT, dan Bro Dev juga trading juga, ahli trader. Jadi saya pikir, wah boleh saya coba nih. Jadi saya coba iseng-iseng, saya store-nya awal Agustus ya. Saya amati dulu, karena memang kondisi lagi pandemi ya, jadi kita di rumah banyak waktu nih. Saya liatin bulan September, bulan Oktober, ini ternyata cukup konsisten profit yang dihasilkan oleh Net89 ini. Jadi saya tambah semangat, dan saya juga sharing ke teman-teman saya. Ada teman-teman saya yang lain juga yang direktur IT juga trader juga ya, dan beberapa sangat menyambut baik, dan akhirnya saya semakin yakin, apalagi dana yang saya invest waktu itu, saya investnya di paket yang 2.500 ya, itu Januari 2021 udah jadi 5.000 nih. Jadi ditambah dari teman-teman yang mendukung, saya punya yang saya ajak mendukung, dan uang saya juga 2 kali lipat dalam waktu 6 bulan, saya makin semangat. Ya udah, akhirnya saya terusin aja Pak Agus. Jadi ya udahlah, memang ini bidang alternatif yang diberikan, saya fokus dan sampai sekarang bisa terus fokus di situ. Terima kasih Pak Agus. Tadi Pak, ada direktur yang resign, ada manajer yang resign. Sekarang ini ada senior petinggi bank juga yang resign. Ya. Kok bisa terjadi begini Pak? Ya seperti Pak Agus tahu, kalau kerja di bank itu kan pressure tinggi juga ya. Apalagi dalam kondisi pandemi, saya kerja di bank asing, saya harus lapor ke regional office di Hong Kong ya.
Jadi wah berat, kerja berat deh. Tapi beratnya adalah yang kontrol bukan saya Pak, yang kontrol bos-bos saya nih, baik yang di Jakarta maupun yang di Hong Kong. Jadi udah kerja capek, hasil juga berat gitu ya, kondisi pandemi ya. Jadi di lain pihak ternyata bisnis N89 ini hasilnya meningkat terus nih. Dan saya hitung-hitung waktu bulan April, Mei, Juni itu hasilnya kok udah lebih gede dari gaji saya. Nah, disitulah saya akhirnya berpikir dan konsultasi dengan istri juga gimana ya, ini udah income udah bagus nih, udah waktunya memang kita pensiun ya, udah daripada kita nunggu Maret, udah kita pensiunkan sendiri, diajukan dan disetujui oleh manajemen direksi bank saya. Ya udah Juni Pak, saya langsung mengajukan undur-unduran diri karena mengingat ini income udah lebih banyak daripada gaji di bank. Itu aja sih simpelnya gitu Pak. Ya. Oke. Berarti setahunan menjalankan bisnis ini sudah mengalahkan berapa kali lipat gaji Uh, di bank? Waktu pada saat itu 2 kali sih Pak, sekarang mungkin udah 3 kali gitu. Pada saat Juni itu 2 kali. Dan ya the benefit yang utama adalah waktu ya Pak Agus ya. Dengan bisnis di sini tuh waktu lebih fleksibel gitu, dan yang tadinya saya tabungan tipis-tipis aja nih Pak, sekarang udah punya passive income, bisa ada mingguan, ada bulanan, ada, itu saya bisa istilahnya nyenengin keluarga dengan lebih mudah lah Pak ya, membelikan gadget, membelikan macam-macam yang dibutuhkan. Ya tadinya jadi karyawan itu Pak, tiap beli apa tuh pasti mikirnya lebih dari 3 kali, mikir gimana nih ya gitu. Kalau memang kepepet ya terpaksa KTA Pak. Nah sekarang udah nggak ada lagi Pak KTA, minjem nyicil nggak ada Pak. Semuanya dipenuhi dari income dari ini. Dan rencananya saya juga akhir tahun mau traktir satu keluarga besar nginep di puncak Pak, villa yang besar gitu. Itulah salah satunya. Luar biasa. Apa yang ingin Bapak sampaikan kepada para senior profesional yang sudah berkarir di atas 30 tahun? Wah, kemudian mereka mempersiapkan pensiun, apalagi yang mau pensiun dipercepat. Ya, Silahkan, mungkin pesan saya untuk teman-teman semua yang ada di sini ya. Jadi mungkin pasti banyak yang masih muda-muda, mungkin juga ada yang mau pensiun seperti saya. Kita harus punya perencanaan keuangan. Jadi passive income itu yang tadi Pak Agus bilang kaya raya itu sebetulnya ya bagus sih kaya raya, tapi sebetulnya ada passive income. Jadi selama kita tidur dibayar, kita diem aja juga uangnya masuk terus. Nah itu kita harus punya. Nah bagaimana kita menemukan passive income yang cocok sesuai bakat dan minat kita ya. Nah, kebetulan kita kenal Net89 ini adalah satu alternatif yang sudah saya buktikan dan memang tidak susah ya, asal kita fokus dan kita konsisten dan fokus lah, pasti bisa. Saya bisa, pasti teman-teman juga bisa. Apalagi yang masih muda-muda ya, punya banyak waktu. Dan juga kita bisa optimalkan pertemanan, koneksi network kita. Karena ini bisnis network ya, jadi kita memanfaatkan yang tadinya ngobrol-ngobrol aja nggak ada uangnya nih, ngobrol-ngobrol bisa dapat duit nih gitu. Jadi sesuatu banget nih Net89 dan teman-teman bisa jadikan ini sebagai salah satu sumber passive income gitu. Jadi kalau kita Net89 itu bukan hanya sebagai investor, kita juga bisa punya bisnis, ya itulah bisnis kita adalah bisnis network. Dan itu nggak susah, dan ini kita fleksibel, kita bisa atur waktu di rumah aja pun bisa. Kemudian modalnya gadget aja. Jadi ini sesuatu yang perlu dipertimbangkan oleh teman-teman nih. Saya udah buktikan. Terima kasih Pak Gus. Oke, luar biasa. Sekarang umur berapa Pak? Saya 54 nih. Kan rencananya tahun depan umur pensiun 55 Pak. Jadi saya bangga bisa pensiun lebih cepat gitu. 54. Ya Saya kan? kira Bapak masih muda. Kelihatannya Bapak masih keren, masih muda. Waduh, terima kasih. Mungkin gara-gara income dari Net89 Pak ya. Oh ya, teman satu lagi Pak Gus. Kita harus punya hobi Pak, teman-teman harus punya hobi yang dimana kita senang melakukannya. Nah itu mungkin bisa membuat kita lebih happy, lebih enjoy life. Jangan terpaku sama kerjaan, stres. Nah stres itu kan pembunuh nomor 1 kan Pak Bagus ya. Jadi kita nggak boleh stres, harus punya hobi. Nah yang paling bagus itu seperti saya hobi golf, saya jualan es itu di tempat golf, dan sambil golf itu saya bisa jelasin robot. Nah gimana, apalagi Pak yang bisa kita pilih selain ini gitu Pak, sambil hobi sambil bisnis gitu Pak. Katanya kalau mau sehat selalu Pak dan mau awet muda gampang, ya. Sering terima kabar baik. Ya betul. Setiap saat terima kabar baik, profit, dapat income tambahan dan terusnya. Jadi jika akun kita, rekening kita terus bertambah karena setiap saat dapat kabar baik, orang bisa awet muda dan sehat selalu Pak. Iya, betul. Terima kasih Pak Ridwan Sutanto.
Terima Susanto kasih Pak Agus. Ya, yang sudah memberikan inspirasi luar biasa hari ini. Semoga Bapak sekeluarga sehat dan sukses selalu. terima kasih. Salam buat keluarga. Terima kasih. Saya juga mengucapkan terima kasih Mr. Ridwan. Ya, Bro Stanley. Luar biasa. Sama-sama. Mudah-mudahan Mr. Ridwan tetap fresh seperti ini ya. Di Oh, usia iya. 54 tahun, bahkan sudah pensiun, tapi kehidupan di masa produktif keduanya jadi lebih luar biasa karena net Iya. 89. Ya, nanti kapan-kapan saya traktir yogurt saya di Lipo Kemang Village. Ya, Asik. Bro Stanley ya. Terima kasih. Oke, ditunggu traktirannya Mr. Ridwan. Ya. Baik, buat Anda yang juga sudah mempersiapkan masa pensiun. Tadi Mr. Ridwan sudah menceritakan bagaimana kehidupan beliau di usia pensiun. Dan dia berani mengambil keputusan untuk pensiun dini.